Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PPG Prajabatan Angkatan 1, tahun 2023, yang beranggotakan yang pertama, Hermawan Septa, Majda Nuril Hamidah, Pratiwi Nur Hidayah, Vina Nurdia Rosa, Wahidia Meidela. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Tahukah kamu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Bisa dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan bagi guru dalam mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu, apa saja ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, serta berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat pada peserta didik. Tahukah kamu bahwa peserta didik memiliki preferensi berbeda-beda? Yakni gaya belajar dan kepribadiannya. Yang pertama, kepribadian ada ekstrovert dan introvert. Pemilik tipe kepribadian ekstrovert menyukai interaksi sosial, sehingga lebih suka belajar bersama maupun kegiatan berdiskusi. Sebaliknya, tipe introvert lebih menyukai kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Selanjutnya, ada 3 macam gaya belajar berbeda yang mungkin dimiliki setiap individu. Yang pertama, visual. Mereka yang memiliki belajar visual lebih mudah menyerap informasi melalui apa yang mereka lihat, seperti poster, foto, maupun video. Yang kedua, auditory. Pemilik gaya belajar auditory lebih mudah menangkap informasi melalui apa yang mereka dengar, misalnya dengan mendengarkan musik, radio, maupun siniar. Yang ketiga, kinestetik. Pemilik gaya belajar kinestetik lebih mudah memproses informasi jika melibatkan gerakan fisik, menyentuh, dan merasakan atau mengalami suatu hal yang secara langsung. Berikut merupakan 4 teori yang mendasari terciptanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. 5 sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang kedua, teori multiple intelligence. Teori tentang multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. Di antaranya, kecerdasan verbalinguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Yang ketiga,
teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak pada kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Yang ketiga, learning modalities. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai FAK atau visual, auditory, dan kinestetik.